أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semua dengan Al-Quran. Kita akan masuk pada serial atau episode yang ketiga, dan kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting, yaitu sunnatut talaqqi. Apa itu talaqqi? Atau at-talaqqi wal musyafahah? At-talaqqi wal musyafah, at-talaqqi adalah bertemu langsung antara seorang guru dengan murid, atau murid dengan guru bertemu langsung. Wal musyafah, dan gurunya membacakan ayat-ayat Al-Quran, muridnya mengikuti bacaan tersebut. Inilah sunnah kita dalam belajar Al-Quran, dan itu sunnah dari Rasulullah SAW sampai ke zaman kita. Itu cara yang terbaik. Ada guru, ada murid, dan belajar langsung. Itu cara yang paling utama, ya. Adapun dengan melalui media sosial, kemudian buku, itu hanya sebagai alternatif saja. Namun yang utama adalah kita bertemu langsung dengan guru, kita dibimbing oleh guru, itu jauh lebih utama. Maka sunnah at-talaqqi ini harus kita jaga. Sekalipun media kita saat ini sudah sangat canggih, kita belajar bisa dengan via YouTube, ya, via interaktif langsung, Skype, via Zoom, aplikasi, via dengan bimbingan dari buku misalnya, dan seterusnya. Sekalipun dengan canggihnya alat-alat elektronik tersebut dan memudahkan kita untuk berinteraksi, namun berhadapan langsung dengan guru dan murid ini harus kita jaga, karena ini bagian dari sunnah dalam kita membaca atau belajar Al-Quran. Karena yang demikian itu adalah bentuk kita mencontoh para sahabat, bentuk kita mencontoh Rasulullah, bentuk kita mencontoh juga para tabi'in dan ulama-ulama terdahulu, ya. Di mana Rasulullah SAW ketika mengambil Al-Quran langsung bertalaqi dengan malaikat Jibril. Para sahabat ketika mengambil Al-Quran langsung bertalaqi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bacakan, para sahabat mengikuti. Malaikat Jibril bacakan, Rasulullah mengikuti. Para sahabat membacakan, para tabi'in mengikuti, dan seterusnya sampai seterusnya. Dan seperti itu Al-Quran diambil. Maka kalau kita lihat sebuah kesaksian oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Wallahi laqad akhadtu min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, saya telah mengambil langsung musyafahah atau talaqqi dari mulut atau dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 sekian surat. Itu langsung, ya. Bukan dari lembaran-lembaran yang beliau terima, bukan dari yang sudah dibukukan, bisa bukan, atau dari orang lain, bukan, tapi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau talaqi, beliau musyafah langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang menguatkan kita untuk bertalaqi ini adalah sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk mengambil Al-Quran atau untuk belajar Al-Quran kepada beberapa sahabat. Rekomendasinya hadis Rasulullah SAW, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Rasulullah bersabda, ambillah, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Ini rekomendasi Rasulullah untuk para sahabat. Siapa mereka? Min Abdullah ibn Mas'ud fabada'a bihi, dari Abdullah bin Mas'ud yang tadi hadisnya kita sebutkan di atas. Karena ini ahli-ahli Al-Quran, ulama-ulama Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Ambil Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mulai dengannya. Wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan dari Salim budaknya Abi Hudzaifah. Wa Ubay bin Ka'ab, dan dari Ubay bin Ka'ab. Wa Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal. 4 sahabat ini merupakan rekomendasi Rasulullah SAW untuk diambil Al-Qurannya, untuk ditalaqi dan musyafahah. Ketemu langsung dengan mereka, dengan 4 orang sahabat ridwanullah alaihim, dan belajar langsung dengan mereka. Itu lebih utama daripada sahabat yang lainnya, karena 4 orang ini yang paling menguasai Al-Quran dari yang lain. Yang lain menguasai, tidak menguasai, tapi yang paling menguasai adalah 4 orang ini. Itulah rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pemirsa, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mengikuti orang-orang sebelum kita itu merupakan sunnah yang mulia, di mana sebuah kaidah dikatakan, fa in lam takum mithlahum fatashabbahu. Jika kamu tidak bisa serupa dengan mereka, maka berusahalah untuk mengikuti mereka. Fa inna tashabbuha bil karami falah. Karena berusaha mengikuti orang-orang yang mulia, maka dia pun akan menang, akan mulia. Ya, demikian. Maka sehingga Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah al-Khaqani, dia mengatakan di dalam manzumahnya, manzumah tajwid, ya, di mana manzumah tajwid yang dimiliki oleh Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah al-Khaqani atau manzumah Khaqaniyah ini dikatakan adalah termasuk matan atau manzumah terlama atau tertua di dalam ilmu tajwid. Beliau mengatakan, wa inna lana akhdhal qiraati sunnatan 'anil awwalina al-muqribina zawis sitri. Dan sesungguhnya kewajiban terhadap kami dalam mempelajari Al-Qur'an merupakan sunnah para muqri, ya, orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau ahli Al-Qur'an, generasi awal yang zawis satri, yang tertutup dan mereka tidak mau dikenal. Jadi kewajiban bagi kita yang ingin belajar Quran sekarang adalah yang mengikuti mereka yang dahulu memang memperdalam Al-Quran dan mereka betul-betul ahli dalam Al-Quran dan mereka tawadhu, tidak mau dikenal oleh orang lain. Maka sampai-sampai Abu Amr ibn al-Ala mengatakan demikian. Saking pentingnya bertalaqi atau musyafahah dengan guru langsung. Ma qara'tu harfan illa bi atharin wa sima'in wa ijma'in minal fuqaha. Ma qara'tu harfan illa bi atharin wa sima'in wa ijma'in minal fuqaha. Kata Abu Amr ibn al-Ala, aku tidaklah membaca satu huruf pun kecuali dengan mendengarkan, ya, pendengaran, ya, aku tidak membaca satu huruf pun kecuali dengan contoh, wasima'in dan pendengaran, wa ijma'in dan kesepakatan dari para ulama, para fuqaha, orang-orang yang faqih, orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran. Maka beliau tidak asal baca aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti kita, enggak seperti itu. Beliau betul-betul yang huruf demi huruf yang beliau baca itu huruf demi huruf yang diucapkan oleh para fuqaha atau ahli di bidangnya, yang memang mereka mengambil dari orang-orang yang ahli pula sampai ke Rasulullah SAW. Maka sunnah ini harus kita jaga, harus kita terapkan dalam kita belajar Al-Quran, sehingga Al-Quran yang sampai kepada kita itulah Al-Quran yang dulu diturunkan, bukan sekedar baca Al-Quran tapi baca dengan tajwidnya. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid, dengan full dengan tajwid, dan seperti itu pula Al-Quran harus sampai kepada kita. Jangan sampai Al-Quran datang kepada kita kemudian kita bacanya dengan seenaknya kita. Wal'iyadzubillah. Maka berhati-hatilah. Maka kita akhiri episode kali ini. InsyaAllah kita ketemu di episode berikutnya. Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.